Halo Batir Ngopiku, selamat datang kembali di channel kecil ini, tempatnya orang ngopi santai sambil dengerin alur cerita film di Batir Ngopi. Di video kali ini Batir Ngopi akan melanjutkan alur cerita BTTH Season 4 tentang perjanjian 3 tahun yang telah tiba antara Xian Yan dan Nalan Yanran. Di part 2 sebelumnya, saat Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, itu mengejutkan bahwa GY adalah orang yang telah menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya tampaknya Xiao Yan di tanah terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi GY telah berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda itu sebelumnya sebenarnya tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di kota Yan saat itu. Tidak mungkin, pria misterius itu adalah Dou Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat dari surga, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan datang untuk bertarung keras dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, ia paling banyak berada di kelas Dousi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan, sekitar 2 bintang Dadousi. Mari kita mulai bersiap untuk keluar semua. Xiao Yan memutar lehernya dan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya memegang penguasa Suan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke tanah. Douki berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Douki menghilang dan Douki Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Douki Armor, orang ini juga sebenarnya adalah Dadousi. Ini akan menyenangkan sekarang. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtian menatap baju besi Douki di tubuh Xiao Yan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya agak kaget dan kagum. Armor ini hanya dalam bentuk masa kanak-kanak, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, bisa memanggilnya berarti bahwa orang itu sudah memasuki kelas Dadousi. Anak muda ini bukanlah seseorang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fama saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata orang lain. Kali ini, Nalan Jie benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah membatalkan pertunangan, anak muda ini yang mengandalkan dirinya saat ia berubah menjadi Dadousi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat akan menjadi menantu yang menjadi anggota klan Nalan akan sangat puas. Dou Wang sudah cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melambung? Bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiao Yan. Ketidakpedulian pada wajahnya yang cantik akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadousi dari menjadi seseorang yang bahkan bukan Dousi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari Misty Cloud Sek dan Pil King Guhe, tidak bisa tidak merasa tertegun. Pertarungan pun terjadi begitu lama antara Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tiba-tiba Guhe dan Liu Ling datang menonton. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Guhe. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalan Jie yang menjawab. Dia mengangguk. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan perang. Wajar jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Douze 3 tahun lalu. Namun,
3 tahun kemudian, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Banyak bekas luka silang bersilang telah muncul di Douqi Armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam, orang bisa melihat darah segar merah terang. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar sebelumnya. Tetapi Nalan Yanran juga sama dalam kondisi buruk. Gaun bulan awalnya yang bersih tampak agak tidak teratur pada saat ini. Dari cara kedua orang ini, tampaknya masing-masing dari mereka telah menang dan kalah dalam pertempuran sengit sebelumnya. Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tetapi untuk dapat memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang penatua berjubah putih mendesah pelan. Xiao Yan, mari kita putuskan pemenangnya. Wajah putih cantik Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang sangat dibencinya. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu asnya? Ucap Xiao Yan. Oke, batir ngopiku. Part 3 sampai di sini. Di part keempat semua akan mengetahui identitas bahwa Xiao Yan adalah Yan Xiao.